Di sini kita lihat ke Yohanes, apa yang tadi Tuan pengikut jalan lurus sampaikan. Mari kita lihat bahwa ternyata Bible zaman dahulu ini, maaf Yang Putri tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan teman-teman yang Kristiani, tapi inilah fakta bahwa Bible tahun 1500, saya ulang 1500, tidak ada nomornya. Kalau tadi Pamanda Ferry Suwawah menyebutkan Yohanes 1:14, Yohanes 17:21, tolong bagaimana cara saya melihat mana ini? Gak ada nomornya. Saya buka. Jadi kalau bisa kita bayangkan, inilah mengapa orang tidak bisa menghafal Bible. Kenapa? Bible tidak membuka dirinya untuk dikuasai oleh pengikut dan pemeluknya. No one in Christianity can holding the Bible in their heart, in their mind. Tidak ada orang-orang dalam kekristenan di dunia ini yang dapat menyimpan Bible di dalam hatinya, di dalam kalbunya, di dalam pikirannya. Tidak. Kenapa? Contoh. Untuk yang halaman ini, jika saya membaca, saya tarik napas dulu. Karena tidak ada tanda ayat berhenti. Ayat mana yang tidak ada. Tarik napas, tarik napas. Ini contoh. Dan rupanya kata God di dalam Bible yang dulu dengan huruf besar yes, ini aslinya yang difotokopi. Harganya mahal. Jadi untuk beli yang asli, yang aslinya ini, yang bukan fotokopi. Ini fotokopi, tapi dia asli. Harganya mahal dan yang asli lebih mahal lagi. Saya tidak mungkin keluarkan uang 300.000 hanya untuk membeli Bible ini. Nggak mau saya. Sampai 4 miliar keluarkan uang nggak bisa. Saya beli yang fotokopinya. Fotokopi. Jadi bukan salinan. Bukan salinan tangan, tapi salinan mesin. Pada Yohanes 1:1, saya tahu 1 karena dia paling depan. Tapi nggak tahu yang 14 yang mana, nggak tahu ini. Nggak ada. 14 yang mana, 17 yang mana, nggak ada. Bagaimana ini? Nggak ada. Kepriben nih, piye. Baik, yang 1. Yang 1 berbunyi, In the beginning was the word. Ini bahasa Inggris kuno. Saya sudah salin. Inilah bentuknya. In the beginning was that word. And that word was with God. God-nya huruf kecil. Ini dia. And that word, dan kata tersebut was, kala itu, with God. God huruf kecil. Nanti saya terangkan apa maknanya ini. And God was that word. Dan Tuhan kala itu adalah kata tersebut. Ini berubah. Sebelumnya tahun 1300. Saya punya dokumen PDF-nya. Pertama kali bahasa Bible berbentuk bahasa Inggris itu tahun 1300 oleh John Wycliffe. Bambang Nursena, Pak Doktor. Monggo, Bapak Pendeta Esra Soru. Monggo ini. Terutama Romo. Romo David monggo niki nggih. Dari Ortodoks. Ternyata tahun 1300 itu bunyinya nggak gini. Bunyinya untuk yang C, 1C. And that word was
At God. At God. At bahasa Inggris God ya. Aslinya bahasa Inggris itu bukan cara Amerika, tapi cara Inggris. God. God. At God. Pada Tuhan. Dan kata kala itu pada Tuhan. Kenapa untuk yang ini William Tyndale yang dihukum bakar hidup-hidup di tengah alun-alun London gara-gara membuat ini. Jadi saya merinding ini, Jeng Ayu Diarni yang saya hormati, merinding karena saya sangat menyesali kematian yang kita hormati walaupun kami berbeda agama. Bapak Bishop William Tyndale, pimpinan para pastor. William Tyndale menuliskan ini, ia dihukum mati, dibakar. Namun, kalau saya tulis dalam bahasa, saya tulis dalam bahasa Latin, karena sebelum Codex Sinaiticus pada abad keempat, sebelum itu seorang Pope itu artinya Paulus, Papa, Bapak Suci, Pope, jadi bunyinya agak ke O sedikit, Pope, kalau Pop artinya populer, Pope, jadi kayak Pope Damasus di Roma, beliau dari tahun 150 sampai dengan 225, sekitar itu, Masehi, memerintahkan kepada Santo Jerome untuk berkarya yang sangat spektakuler. Dikarenakan banyak Bible di Roma berbahasa Latin. Orang Inggris kalau nyebut Latin itu diikat gini, Lat. Bacanya begitu. Bukan Latin, bukan Latin. Sama mereka baca Putin, bacanya put in. Jadi Latin. Banyak Bible berbahasa Latin. Jadi Pope menginginkan Bible yang akan menjadi Bible resmi dalam keagamaan Kristen. Semua yang lain itu, baik itu Septuaginta, tidak dalam status resmi keagamaan. Dia adalah paksaan dari kaisar. Orderan. Mari kita lanjutkan. Maka bekerjalah Jerome membuat yang disebut dengan Latin Vulgate. Teman-teman Indonesia, tolong kalau teman-teman sudahlah Kristianinya sedikit, ikutilah yang mayoritas. Dalam budaya Kristen mayoritas yang berapa miliar itu, nggak pernah mengatakan Vulgate sendirian, nggak pernah. Bukan begitu budaya orang Kristen mayoritas, Kristen internasional, menyebutkannya harus Latin Vulgate. Memang begitu. Hormati gereja-gereja tua. Jangan sok-sokan. Jadi Latin, oke, kalau orang Indonesia, Latin Vulgata. Artinya, Bible yang Vulgata, berbahasa Latin. Nggak usah disunat. Sebutkan seutuhnya. Latin Vulgata. Oke. Ini namanya tradisi keilmuan. Maka terciptalah, nampak hasil kerja Santo Jerome, Saint Jerome, membuat Latin Vulgata, Vulgate. Nah, dari Latin Vulgate itu ditegur oleh Origen, Bapak Gereja Tua. Apa kata Origen? Origen menyangsikan yang namanya buku Act, The Book of Act atau KPR. Origen juga menyangsikan apa itu? Marcion.
Marcion sendiri lebih duluan daripada perintah Pope. Jadi kalau benar kekristenan mengatakan makin tua makin bagus, harusnya ikutnya Bible yang lebih tua daripada semua ini. Dan kalau yang lain itu tidak ada identitasnya, nggak ada namanya, sementara Marcion menyebutkan namanya, berani dengan gagah berani, mengajarkan tentang Yesus menurut yang ia yakini. Sama, semua ini kan menurut keyakinan mereka. Berarti lebih dong yang tahun 144 ini. This is the problematic of the Bible. Baik, dari Saint Jerome, kemudian Origen melanjutkan dengan cara yang luar biasa cerdas. Ia membuat 6 lajur Bible. Disebut hexapla. 6 lajur. Jadi gulungan itu terdiri 6 lajur. Isinya apa? Mengomentari Bible-Bible yang sudah ada. Baik itu dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani. Ya, ini bishop siapa, ini bishop siapa. Nah, ini kembali dalam bahasa Latin lagi. Yang ini bahasa Yunani. Kemudian ini dalam bahasa Yunani yang teratur. Ini bahasa Yunani koine. Koine artinya bahasa pasar. Origen mengakui bahwa catatan-catatan tentang Yesus kebanyakan dibuat dalam bahasa kasar. Maka sangat kita maklumi, saya sekarang menjadi tahu mengapa di dalam Bible berani Yesus memanggil ibunya, "Hey woman, hey woman, hai perempuan." Kenapa? Karena Bible yang muncul pertama kali di muka bumi yang dalam bahasa Yunaninya itu memang dari kalangan orang kasar. Maaf, diakui oleh Origen. Mari kita buka sekarang yang tahun 1500. John 1:1. Kalau dalam bahasa Latin, ini tadi saya menulis di depan teman-teman. Sekarang saya tulis dalam bahasa Latin. Maka bunyinya adalah in principio. O-nya panjang. In principio, yang dilupakan oleh teman-teman Kristiani Indonesia. Erat. Saya gedein. Erat. Verbum. Erat inilah yang di sini. Ini dia. Was. Jangan lupa, ini resmi. Resmi diminta oleh Pope. Oleh Paus. Was. Dan belum ada kodeks-kodeks, belum ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, belum ada namanya, belum dikenal. In principio erat verbum. Et verbum. Et verbum. Erat. Saya gedein lagi. Karena ini ditinggalkan dalam Bible Indonesia. Erat apud Deum. Ini Tuhan kalau dia menjadi objek dalam bahasa Latin, dia Deus menjadi Deum. Et Deus. Nah, baru dia menjadi subjek, baru dia utuh Deus. Et Deus erat verbum. Ini pun dikritik pula. Ini tahun 1526, 2 tahun sebelumnya. Dikritik oleh Desiderius Erasmus. Jadi sezaman ini, bayangkan ini. Pertama kali Bible ditetapkan sebagai Textus Receptus hanya beberapa tahun sebelum ini. Tahun 1522. Ini 1526. Udah cetaknya, tapi ditulis tangan, masuk ke mesin cetak oleh William Tyndale, itu tahun 1520. Butuh 2 tahun untuk mencetaknya. Itu pun cuma bisa dalam 1 tahun mencetak ini hanya bisa 200 lembar.
Jadi pertama kali ini dicetak, setahun cuma dapat 200 biji. Tidak heran, Bible mahal. Maka kala itu di London, orang mengumpulkan uang hanya untuk bisa melihat Bible. Contoh ini. Ini yang tentu lebih tebal sekali teman-teman. Ya maaf, Sinode Gereja Indonesia nggak punya. Jadi maaf. Ini, kayak gini. Ini melalui undang-undang ini. Untuk para kolektor Bible, saya termasuk. Melihat ini saja udah tahu, oh ini sekian ratus tahun yang lalu. Begitu. Kalau yang ini. Nah, ini adalah filsafat yang dikenal sebagai penggagas filsafat kata. Logos. Filsafat logos itu digagas oleh ini. Odyssey of Homer. Nanti saya jelaskan kenapa ketika filsafat ini sebelum Masehi. Saya buka. Jadi maaf Mbak Diarni, sampai nggak kelas saya. Saya disebut oleh orang-orang di sosial media orang kedua setelah Profesor Muhammad Menachem Ali dalam hal koleksi manuskrip buku-buku tua. Nah ini, melihat ini kan ada emas-emasnya. Itu tidak. Ini bagaimana dengan yang ini, teman-teman? Saya ambil paling bawah ini. Nah, ini adalah karya Maestro Socrates yang dituliskan oleh Plato, muridnya. Maaf, ini sudah bulukan. Ini memang dari peninggalan kakeknya Romo, suami saya. Nih, sudah bulukan. Tapi zaman dulu rupanya tulisan itu jauh ke dalam. Sehingga walaupun ini udah bulukan tuh. Tapi tulisannya masih bisa dibaca karena jauh ke dalam. Ya teman-teman ya. Nah kita lanjutkan. Maka ini artinya Deradius nggak setuju dengan verbum. Kenapa? Verbum atau kata itu bermakna pasif. Saya ulang, pasif, not active. Pasif artinya dia diam. Kata itu bersikap diam. Sementara menurut Deradius ini bersifat aktif. Maka Deradius Erasmus mengganti verbum menjadi sermo. Ini maaf Mbak Diarni, pendeta Anda nggak ngajarkan ini. Sermo. Inilah yang diambil menjadi bahasa Inggris sermon. Nah, mungkin Pamanda Danja jadi ingat dalam bahasa I think you know now. This is sermon. 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 Kalau di Indonesia kan khotbah. Iya. Jadi ini lebih aktif. Maka kritikan Erasmus. Ini orang pintar Erasmus ini. Di belakang Erasmus itu Raja Henry. Maka sekarang kita mengerti mengapa karya Erasmus lolos. Tapi William Tyndale nggak lolos. Karena William Tyndale walaupun dia seorang bishop dari Katolik yang dia berdedikasi tinggi, berilmu tinggi, dan ini William Tyndale ini orangnya tawadhu kalau bahasa Islamnya. Rendah hati, lembut hati. Pemikir. Kalau Erasmus dari Belanda, tentu namanya saja jelas. Dari Rotterdam, dia terbang, dia berjalan ke Inggris. Impiannya untuk bisa tergabung ke dalam Cambridge Trinity Association. Cambridge Trinity Association. Bergabunglah di situ Sir Isaac Newton, ahli fisika. Bayangkan, itu cita-citanya. Dan karena akhirnya didukung oleh Raja Henry, maka karyanya yang pertama tahun 1516
15-16. Itu laku keras. Kok dibilang laku keras? Dijual ya dijual. Kecuali yang ini. Kalau ini tidak dijual. Dibunyikan di sini. Dibunyikan. Maaf ya Pak Le, Mas Bambang Nursena, maaf nggih. Ngapunten nggih, ngapunten. Sampean kan mboten gadah niki nggih. Nggih. Niki lho. Nah, ngapunten nggih Mas Bambang Nursena, Bapak nggih, monggo nggih. Enter according to the Act of Congress. Ini dikeluarkan berdasarkan undang-undang Kongres. Jadi di Amerika itu, Kongres atau MPR, DPR itu mengeluarkan undang-undang. Di antaranya membuat Bible kayak begini. Panduan untuk denom, bikin denom baru. Nah, in the Office of Librarian of Congress, di kantor perpustakaan Kongres, itu perpustakaan yang sangat spektakuler di Amerika. Lah, perpustakaannya orang wakil rakyat. Sampai hari ini masih eksis. Sudah beratus tahun mendirikan, mengadakan maksud kami seminar-seminar, webinar, kebudayaan, teologi, macam-macam. Terus isu-isu kebangsaan, terus isu dikeluarkan by subscription dengan pendaftaran and not for sale in bookstores, tidak diperjualbelikan di toko-toko buku. Jadi kalau dikeluarkan pakai undang-undang nggak boleh ada toko buku yang menjual. Itu Amerika. Di negara Konoha ya entahlah. Residents of any state, penduduk dari negara bagian manapun, desiring, yang menginginkan a copy, suatu salinan, ya kan, namanya dicetak itu kan sebetulnya kopian-kopian, tapi pakai mesin kan, suatu salinan, atau kita bilang apa ya bahasa Indonesianya, suatu, ya satu bundel lah, saya pakai salinan, should address, haruslah menulis to publisher, should address the publisher, haruslah menulis kepada para penerbit, and dan an agent, seorang petugas, will call upon them, akan memanggil mereka. Kok dipanggil? Screening dulu yang mau beli ini. Kenapa? Dipanggil. If you buy this book, can you feeding your family? Can you feeding your family next month? Kalau engkau membeli buku ini, masih dapatkah engkau memberi makan keluargamu bulan depan? Kayak gitu, saking mahalnya. Itu teman-teman. Maka kesimpulannya, pengetahuan orang-orang Kristen tentang Bible mereka itu minim. Sebab sulitnya untuk menjamah Bible. Bible sulit digapai. Karena dia seperti di atas menara gading. Biaya cetaknya mahal, apalagi yang tulisan tangan lebih mahal lagi. Mengerjakannya bisa 10 tahun. Itu contoh saja. Maka tidak heran kalau dulu raja mewah-mewah, rakyatnya suruh patuh dengan kekristenan, melihat untuk ketemu Bible yang tulisan tangan asli nggak bisa. Coba bayangkan, rajanya mewah-mewah. Beda sama Quran. Sultan-sultan memberikan segala kemudahan bagi masyarakat untuk bisa ngeliat, bahkan memiliki Qurannya. Jauh. Kalau dulu rakyat harus kumpul di namanya itu town hall. Itu pusat kota, aula kota untuk melihat Bible. Menyewa, rental Bible. Zaman dulu ada raja, ada ratu, ada raja, menengok Bible-nya masih rental. Urunan. Begitulah sulitnya ilmu pengetahuan tentang Bible. Saya bersyukur yang itu nggak kena perang dunia 1.
Perang Dunia II. Nggak kena. Sempat kena, ya saya nggak dapat. Masya Allah. Mari kita bacakan ini. In the beginning, mana tadi? Pada mulanya adalah kata. Oke. Pada mulanya kata. Oke, jatuh dia. Nah, ternyata, teman-teman, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Diganti dengan sermo. Pada mulanya, kala itu adalah sermo. Apa sermo? Apa sermo? Coba teman-teman. Kalau verbum itu kata. Kalau sermo. Coba teman-teman. Kata aktif. Kata bertuah. Dan kata bertuah. Kala itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kala itu adalah kata bertuah. Oleh John Wycliffe tahun 1300 diganti nih. Dan kata kala itu pada Tuhan. Mari kita lihat. Ini in the beginning, pada mulanya, kala itu adalah worde. And that worde, dan kata kala itu was with God. Huruf kecil. Dan kata kala itu bersama God, huruf kecil. God huruf kecil dalam zaman dahulu ini disebut, maaf kalau ini pahit, dewa. Kalau ini pahit, maaf, saya harus tuliskan. Jadi inilah yang dari buku yang tadi itu. Filsafat Homer. Sebelum Masehi. Karena sebelum Masehi orang Yunani tidak didatangi nabi. Nabi khusus di tanah Jazirah Arabia dengan konsentrasi yang lebih banyak orang Arab yang berdarah Yahudi, yakni Bani Israel. Karena menurut literasi tua, orang-orang yang berada di kawasan yang merupakan keturunan Ham, anaknya baginda yang mulia Nabi Nuh, itu yang tinggal di Arabia. Jadi orang-orang Arabia adalah orang-orang dari keturunan anaknya Ham. Bahkan lebih tegas lagi, anaknya lagi namanya Habiru. Oleh orang barat disebut Hebrew. Namanya Habiru panggilannya. Nama resminya Hud atau Nabi Hud. Dari Habiru menjadi Hebrew. Ya memang orang barat ini paling suka berubah-ubah. Apa boleh buatlah. Karena terbawa oleh irama Bible yang boleh dirubah, boleh dirubah, boleh dirubah. Tapi oke, ini anggaplah sebagai ciri khas suatu periode zaman tertentu. Habiru. Nah, orang sebelum Masehi tidak mengenal Tuhan yang satu. Yang mereka kenal adalah dewa. Theos adalah dewa kepala. Theos, dewa. Jangan dipaksakan, teman-teman Muslim. Kalau Anda menerjemahkan bahasa Yunani, tidak bisa Anda terjemahkan pakai ukuran this period time. The period time, the current time, now. Kalau ukurannya periode waktu sekarang, current. Ya, tidak nyambung terjemahan Anda. Saya orang yang sangat linguistik. Maka kembali kepada zaman kala itu, erat kala itu.
erat sermo. Artinya apa? Artinya ada yang sedang bersermo, berbicara aktif. Akhirnya menjadi bahasa Inggris sermon. Pastor, pendeta di gereja memberikan sermon. Bahkan di sini dikatakan Yesus menyampaikan sermon. Semua nabi menyampaikan sermon. Kata yang aktif. Dalam pengertian lain, sermon itu diartikan kata perintah, memerintahkan. Pada mulanya, kala itu adalah sebuah perintah. Gitu. Adverbum dan perintah atau kata sakti, kala itu apud deum, bersama dengan Tuhan. Dalam hal ini, kembali ke zaman dulu, ini adalah dewa. Karena ini diterjemahkan dalam masa kala itu. Itu sebabnya William Tyndale, John Wycliffe sebelumnya tahun 1387, 100 tahun sebelumnya, sekitar itu, juga menerjemahkan God pakai huruf kecil. Jadi pada mulanya kala itu adalah kata tersebut. Dan kata tersebut and that word was kala itu with God, bersama dengan dewa. Baginda Yesus belum lahir. Ini bukan produk zaman baginda Yesus. Ini produk sebelum Masehi dimasukkan kemari. Namanya, ada yang menyebutnya dengan hymn Platonic. Platonic hymn. Maksudnya himne yang terinspirasi oleh ajaran Plato. Sebenarnya bukan ajaran Plato. Plato cuman memperpanjang atau mengabadikan ajaran Sokrates. Jadi belajar kekristenan memang tidak bisa lepas dari falsafah Yunani lama. Kalau tidak mau belajar itu, ya susah. Malah lebih lagi yaitu Latin. Sampai hari ini, kalau orang menemukan sesuatu pasti nyari-nyari itu kamus bahasa Latin untuk diberi nama Latin. Sekaligus penghormatan kepada Bible. Sebelum yang berbahasa Yunani, yang diberikan kesempatan untuk tampil ke publik, Bible bahasa Latin. Yang dianggap bahasa pengetahuan. Itu. Nah, teman-teman, tidak salah jika William Tyndale di tahun 1500-an ini mencoba menerjemahkan secara seksama. Verbum diartikan sermo dan ini diartikan worde, kata. Itu loh teman-teman. Nah, makanya kepada Abang Mahaun, saya tidak mau menghina baginda yang mulia Yesus Kristus. Kalau Anda dari tadi menulis begitu kejinya kepada baginda Nabi Muhammad, Abang Mahaun, beliau adalah Nabi Anda. Walau Anda menolaknya. Semua orang kan terikat waktu. Tapi kekristenan mencoba menjadikan manusia ini lupa dengan jati dirinya. No one can bear without time. No one can do that. Gak ada orang yang bisa bertahan tanpa waktu. Artinya, kalau pengajaran kekristenan, that's in the past. Sudah selesai. Itu makanya waktu minum anggur asam, baginda Yesus mengatakan, it's finished.
Ditulis dalam bahasa Inggris menjadi begini. Zaman itu ya. It's finish. It finish. Halo Bunda, Sudah. boleh saya tanggapi setelah ini? Tentu bisa saja Pak Manda. Saya tetap hormat pada sampean. Jadi teman-teman, it's finished artinya sudah habis. Bukan sudah selesai. Sudah habis. Karena minum, orang Inggris kalau minum, kalau udah selesai, udah habis tuh minumannya itu, akan mengucapkan it's finished. Tapi kalau perkara sudah selesai, itu istilahnya it's over. Berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أخي أنا من فلسطين. نعم. نحن سعيا محمد سعيا نحن آسف. يا أنا آسف يا محمد. أنا آسف. أخي أريد المساعدة بارك الله فيك بس تجيب الحليب لابني. Amin, amin. Alhamdulillah, masya Allah. Aduh, supaya nggak sopan ya. Coba teman-teman kasih ini dulu. Lain kali jangan dinaikkan sembarang naikkan teman-teman. Kasih bunga-bunga dulu kepada beliau. Coba, teman-teman. Terpaksa isi dulu ini. Teman-teman bisa minta tolong kalau ada yang punya koin bisa dikirim-kirim ke atas dulu ya. Iya, Nanti ini. biar kalau sudah beberapa nanti kita izin turunkan biar nggak terlalu mengganggu maksudnya. Bukan mengganggu sih sebenarnya, nanti takutnya memotong. Bukan mengganggu, cuman takutnya memotong jadi nggak ada poin. Coba ini ya. Ini Bunda belum punya koin ini. Coba ngisi koin dulu sebentar teman-teman. Ya. Yuk dikasih Lanjut dulu aja kepada. Bunda, nggak apa-apa Bunda, lanjut dulu aja. Enggak dikasih bunuh beliau, kasihan juga nih beliau. Iya. Waduh. Bunda, jadi sumber kekacauan dalam pemahaman people itu ada di Yohanes 1 ya, ayat 1 ya Bunda ya, sumbernya ya. Bukan sebetulnya pada penyusunan sejak awal. Kalau Yohanes itu kan baru tahun 90 bentar teman-teman. Tahun 95, kalau menurut Profesor Bareman tahun 98. Berarti kan sudah 100 tahun. Memang sebelum itu kok mulainya penyusunannya. Artinya ketiadaan namanya ini quality control terhadap perkataan Sang Baginda yang mulia Yesus Kristus alaihi salam. Jadi ketiadaan pengontrolan, semua bishop, pimpinan dari pastor itu boleh menulis Bible. Saya ulang. Makanya ada Bible karya Bishop A, Bishop B, Bishop C. Seperti itu teman-teman. Ini meresahkan Paus. Ini saya udah kirim teman-teman. Saya udah kirim, mungkin teman-teman silakan ada yang mau ngirim apa ini? Ngirim kepada beliau ini. Ya, Ya, sambil teman-teman. dilanjut aja Bunda, nggak apa-apa sambil dilanjut. Nggak apa-apa ya. Sambil dilanjut aja. Oh iya. Biar stay dulu, beliau biar stay dulu nggak apa-apa, lanjut diterangkan ke kami aja. Iya, Yesus. Ini mohon maaf kepada Pamanda Ferry Suawah. Mohon jangan dimaknakan bahwa orang Muslim itu minta bukan, ini dalam situasi yang perang dan sulit ya. Tentu bisa dimaklumi gitu loh. Ini saya kirim dulu. Iya, oke. Udah saya kirim combo ini. Silakan teman-teman, mungkin udah bisa dihitung. Saya udah kirim combo, sudah 49.
Silakan teman-teman. شكرا يا أخي اللهم بارك وزيد إن شاء الله الجنة. Amin amin ya Allah. Amin. Allahumma ya amin ya karim. Teman-teman, nggih monggo. Iya, ana asif ya akhi, nahnu natakallam Quran wal Injil wal Injil. No, not Injil, Bible. لا 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 نعم يا لا إنجيل بايبل بارك لا الله إنجيل. فيكم. يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا آسف يا أخي أنا آسف يا أخي. شكرا. شكرا يا أخي. الحمد لله الحمد لله. وإياك يا أخي وإياك يا أخي. ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خير إن شاء الله. أمين يا كريم أمين يا كريم أمين يا كريم. ما شاء الله. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. أخي أريد المساعدة لأجيب الحليب فقط. يا الحمد لله. إلى اللقاء يا أخي. إلى اللقاء يا أخي. أنا آسف. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما تمام شاء يا الله ما أخي. شاء الله. شكرا يا أخي. شكرا. الحمد لله الحمد لله. جدا الحمد لله. شكرا يا أخي. شكرا ماشي. الحمد لله الحمد لله. Monggo, saya enggak berani nurunkan tuh. Monggo Bang, Abang Gafur. Ya, baik. Enggak sampai hati. Ya, khalas, alhamdulillah. Ini teman-teman, alhamdulillah. Jadi, inilah yang terjadi. Pertanyaan dari Abang Da kita, dikarenakan tidak ada quality control, pengawasan tentang validitasnya wahyu Tuhan. Zaman dulu bishop bisa menulis Bible. Makanya dari tahun 100 ke atas, 200, 300, 400, 500 sampai dengan tahun 1611. Ditutupnya itu, berhentinya itu setelah Raja James dari Inggris ya di tahun 1611. Itu mengeluarkan versi resmi dari beliau, dan beliau memerintahkan untuk disebarkan ke seluruh dunia dan membiayai bagaimana penyebaran Bible ke seluruh dunia. Itulah yang disebut dengan King James Version. Ini yang diterjemahkan ke berbagai negara. Orang berterima kasih sangat kepada Raja James ini. Kenapa Inggris menjadi spesial? Karena ya mau tidak mau ini kalau kita harus belajar sejarah ya. Karena Raja Richard kedua, Richard the Lionheart itu gelarnya. Itu maaf, walaupun saya sedih menceritakan ini, tapi itu fakta. Beliau berhasil mengusir orang Muslim keluar dari Yerusalem. Memerangkan perang suci. Teman Muslim jangan dikatakan perang salib. Karena salib itu adalah ayat dalam Quran. Jangan teman-teman Muslim ini mau dimanfaatkan oleh beranda yang memakai istilah-istilah dari Quran. Perang suci saja. Karena crusade itu kan artinya suci. Nah, orang Islam bilang perang salib. Ya ada aja. Ya enggak lah. Salib itu ayat dalam Quran. Jangan dimasuk-masukkan dalam perangnya orang zaman dahulu. Enggak ada. Masa lucu? Perangnya melawan Muslim. Perang orang Kristen lawan Muslim. Lalu Anda memberi nama Muslim. Yang nggak lucu. Perang orang Kristen melawan Muslim, orang Muslim kalah. Lalu Anda yang ngasih nama perang itu. Ya kan gabrol ini. Perang suci, crusade. Sudah. Nggak usah ngambil dari Quran. Karena wama salabuhu wama qaitaluhu. Di dalam mereka menyilangkannya. Memalangnya, dipalang. Tidak pula mereka membunuhnya. Walakin subbihalahum. Oke, baik. Jadi ini sejak saat inilah maka sejak saat Raja Richard kedua memenangkan pertarungan melawan kaum muslimin, dikeluarkan, ditendang dari Yerusalem. Nah, saat itu bahasa Inggris menjadi bahasa kemuliaan dalam kekristenan. Naiklah pamor bahasa Inggris ini sampai sekarang.
sebagai balas jasa kepada Raja Richard berhati singa yang mengusir tentara Muslim keluar dari Yerusalem. Gitu ya Mbak Dearni ya. Ngomong Bible tuh memang harus menyeluruh. Nggak bisa ini tok saja tiba-tiba. Emang Bible ujuk-ujuk datang depan muka Anda kan nggak? Datangnya Bible ke hadapan Anda, ke depan saya itu ada rentang sejarah yang panjang dan harus dipelajari. Jangan mengandalkan pendeta saja, gitu loh. Sekarang tentang tadi katanya ada orang bukan. Katanya baginda Yesus itu sebagai yang menghakimi. Mana ada begini. Nah, kalau memang begitu pendapat Pamanda kita, satu saya tetap hormat. Yang kedua, semua nabi, baik itu utusannya bernama Isu de Mesihu, yang diromawikan namanya menjadi Yesus, itu pembawa pesan yang sama. Pesannya cuma dua. Kalimat syahadat. Satu, mengakui Tuhan pencipta langit bumi. Dua, mengakui sang pembawa pesan dari Tuhan. Cuma itu. Dalam istilah sekarang ini namanya syahadatain. Dua kalimat syahadat. Hanya itu pesan semua utusan Tuhan. Sama. Menyembah kepada Tuhan yang menciptakan langit bumi, yang mengutus sang utusan, dan menerima, mentaati sang utusan. Dalam mentaati, mengikuti yang dia lakukan, ini ada istilah tersendiri. Namanya ittiba, berittiba. Maka orang di dalam zaman baginda yang mulia Yesus Kristus alaihissalam, itu berittiba kepada beliau. Mengikuti beliau. Mematuhi beliau. Tapi orang dalam zaman Raja Daud mengikuti beliau pula. Istilahnya berittiba. Mengikuti. Orang dalam zaman Nabi Nuh juga berittiba pada Nabi Nuh. Teman-teman Kristiani beriman juga kan dengan Nabi Nuh. Kan ada dalam Bible. Dengan Nabi Yesaya, dengan Nabi Yeremia. Tapi langkah yang gila, saya ulang, adalah langkah yang gila jika satu orang harus mengikuti semua nabi dalam Bible. Maka saya berani mengatakan, langkah yang dilakukan oleh Kristen dunia mengumpulkan semua pesan-pesan dari yang mampu dikenang tentang beberapa nabi zaman dulu, itu sekedar upaya historical value, mengenang kesejarahan zaman dahulu, tidak untuk mengikuti. Mampus kita. Ikut siapa nih? Oh, ini Torah Nabi Musa. Lalu ikut siapa? Nabi Samuel atau Sam'un dalam Islam. Aduh, ikut siapa lagi? Wah, ikut lagi Nabi Nehemia. Waduh, Nabi Ezra. Waduh. Apalagi nih, waduh, Sam, Mazmur, Nabi Daud, ikut pula lagi nih, waduh, Nabi Yesaya, waduh, Nabi Yeremia, waduh, Nabi Zulkifli atau Yaskel, Nabi Daniel, waduh, mampus. Maka supaya tidak mampus, Al-Quran datang meluruskan. Apa itu? Surah Ali Imran ayat 32, ayat 31, 32, Abang Gafur berkenan diangkat. Nanti jangan dikira saya berbohong ya. Nah, monggo. Bunda. Ya, Surah bunyinya Maryam, adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ali Imran 31, 32. Nah, in kuntum tuhibbunallah. In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka berittiba'lah kepada aku. Apa itu? Ikutilah langkahku. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mengampuni kalian.
wa mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni bagi kalian, dzunubakum, akan dosa-dosa kalian. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Nah, itu sudah dibuka, silakan Abang dah. Itu teman-teman. Monggo artinya silakan Abang dah. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, itu contoh. Coba ke atas sedikit. Oke, ayat berikutnya 32-nya. Nah, tolong atiur rasulnya. Katakanlah, lagi-lagi suruh katakan lagi. Atiullah, taatlah kepada Allah. Warasul, ya dekatkan. Sampai ke garis kanan, ke kanan. Pas di rasulnya aja. Nah, teman-teman yang pas di garis. Nah, pas di garis. Di garis layar. Geser kanan dikit lagi. Enggak usah lafaz Allahnya. Nah, itu. Nah, kata rasul ini bentuk tunggal. Bentuk siji. Jadi dalam Al-Quran, itu saking sayangnya Allah kepada kita semua, cuma disuruh berittiba, mengikuti, mentaati satu rasul. Adalah sangat logis. Ini mengingat manusia adalah manusia dengan berdimensi waktu. Tidak ada manusia yang tidak terikat dengan waktu. Nah, Tuhan Maha tahu tentang hal ini. Maka cuma disuruh mengikuti satu nabi saja yang sezaman dengan kalian. Kalian tidak akan menjadi bagian dari zaman lain. Saya, teman-teman, tidak akan menjadi bagian dari zaman lain. No way. Saya tidak pernah menjadi bagian dari zaman Musa. No way alaihissalam. Saya tidak pernah menjadi bagian dari zaman Yesus. Karena your period time, your time tunnel is totally different. God don't want to bother you. Tuhan gak mau menyusahkan Anda. Maka upaya mengumpulkan semua aturan Nabi ini untuk diikuti, mampus kita. Tuhan gak mau begitu. Tidak ada perintah Tuhan, kau kumpulkanlah semua Nabi itu. Gak ada. Jadi ini cuma upaya kita hormati, respect orang ngumpulin daya ingatnya terhadap junjungannya. Ini kumpulan. Sama seperti Indonesia mengumpulkan catatan-catatan para nabi, para wali songo, begitu. Itu untuk menjadi dasar berbuat, melakukan sesuatu harus karena ikut nabi tertentu saja. Dengan kode. Apa tuh? Kodeksnya, barcode-nya apa? Hold your period time. Pegang periode waktumu. Periode waktumu. Apakah periode sebelum Masehi? Apakah periode yang mulia baginda Yesus Kristus? Atau periode yang lain? Karena baginda Yesus Kristus ini diberi cara pandang jauh ke depan. Beliau tahu sudah ada naga-naganya ini. Murid-muridku ini akan dipersekusi. Orang akan mengganti ajaranku. Aku akan dituduh berdurhaka kepada Tuhanku. Beliau tahu itu. Makanya beliau nanti akan ditugaskan oleh Allah turun kembali menghakimi, bukan menghakimi orang yang nggak ngikut. Yang dihakimi orang yang ngikut. Ikutnya udah benar apa tidak? Benarnya satu, sanggupkah kamu melawan time tunnel? Kenapa kamu ikut aku? Zamanku bukan dengan zamanmu. Zamanmu adalah the comforter. Dalam Bible Indonesia, comforter atau parakletos
itu diartikan dengan penghibur. Salah. Belajar dulu bahasa Inggris. Comfort. Comfort artinya nyaman, tenang. I need to comfort him. Ada orang sedang bersedih, berduka. Saya bilang, I need to comfort him. Aku harus menenangkannya. Aku harus menenangkannya. Jadi comforter yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia itu kan comforter. Comforter artinya sang penenang, penghibur, ayah-ayah, yang membuat jiwa jadi tenang. Comfortable. Comforter. Comforter. Comfortable. Bukan penghibur. Makanya jadi mau nyanyi aja di gereja. Nggak ada. Nah sekarang yang sering disebut nyanyian dalam Bible, nyanyian aja Daud, bukan nyanyian. Itu datang dari bahasa zikr. Iya. Zikr. Zikrun. Ini pun ada bahasa Aramaiknya, mirip. Ada juga bahasa Ibraninya, mirip. Zakara. Dakara. Kalau kita za, dia da. Dakara. Maksudnya zakir. Dakara. Karena dulu bahasa yang dipakai zaman tahun 1500 bukan bahasa Torah Ibrani yang sekarang. Zaman dulu itu saya ketemu nih dengan orang Amerika yang masih memegang bahasa itu. Dia mengucapkan serba A. Lalu saya belajar bahasa itu. Ini saya belajar bahasa Aramaik. Belajar. Saya masih tetap mengikuti webinar. Ya masih terus diberikan apa itu? Apa ya namanya tuh? Dari Profesor Bar Erman. Ya bayar lah mas. Ilmu ya bayar lah. Tapi saya kasih sama sampean gratis. Kenapa? Ya saya tidak minta bayaran. Profesor itu minta bayar. Ya udah saya bayar. Karena saya mau ilmu. Nah, dakara. Artinya zikir. Bukan nyanyi. Memang bisa. Zikir itu bisa dinyanyikan. Tapi bukan semata-mata dan seterusnya harus nyanyi. Contoh. Maksudnya dinyanyikan itu, teman-teman, ditartilkan. Tartil. Apa maksudnya? Dilantunkan. Bukan dinyanyikan. Melantunkan ayat. Bukan menyanyikan ayat. Bergeser makna, geser makna, geser makna. Jadinya di gereja nyanyi-nyanyi. Datangnya dari kata dakara. Apa artinya? Berzikir. Kami nyanyi. Ada bisa nyanyi contoh. Nasyid. Tapi bukan itu saja isi berzikir itu. Jangan dibalik. Kan kebuka ini. Ternyata begitu rupanya perkara. Dakara. Zikir. Tartil. Dilantunkan. Coba lihat orang kalau baca Torah. Kan gitu. Itu maksudnya. Ini malah joget-joget. Kok nambah-nambahi gimana toh? Jadi saya bacakan hadis dari Muslim. Ini saya dapatnya mana tadi ya? HP-nya. Silakan buka NU online, teman-teman. NU online. Ketik saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam jadi umat terakhir, tapi akan dibangkitkan dan masuk surga duluan. Saya ulang. Umat Islam akan masuk surga duluan. Dan Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada siapapun yang Allah izinkan. Begitu timing bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad,
this is your time. Maka Nabi Muhammad memberikan syafaat. Syafaat itu saya Inggriskan. Coba. Syafaat. Oke. Syafaat. Saya Inggriskan. Syafaat. 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 Syafaat itu dipendekkan, cepetin. Syafaat. Yuk, saya tulis. Bahasa Inggris ya. Syafaat. Syafaat. Karena orang Inggris suka nggak nulis huruf terakhir. Mekah nggak ditulis, hanya tinggal Mekah doang. Nih. Padahal kan Mekah, itu kan nggak ditulis, tinggal Mekah. Ya itulah. Yang sampai sekarang begini. Padahal harusnya Mekah. Dakwah ditulisnya aja dakwah. Dakwah saja, kadang dakwah tapi nggak ada ini ya. Orang Indonesia sangat taat dalam berbahasa nih. Syafa'ah. Ini bergeser lagi menjadi syafi. Takbir. Savior datang dari kata syafa'atun. Syafa'ah, syafi'i. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memberikan keringanan, hukuman, bahkan hapus siapa orangnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang syafa'ah. Syafi'atun, syafa'atun, safior. Inilah dia. Saya bacakan hadisnya. Nahnul akhiruna. Kami dari golongan yang akhir. Al-awwaluna al-yawm al-qiyamah. Kami yang awal nanti pada hari kiamat. Nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kami yang duluan masuk ke dalam surga. Umat yang terakhir ini, umat Nabi Muhammad, diberikan keistimewaan. Memang dia terakhir. Banyak menanggung semua sampah-sampah bidat orang-orang terdahulu. Terkumpul, bahkan berkembang makin bidat pada zaman kita. Dulu dekat dengan Nabi, dekat dengan yang mulia baginda Yesus, orang bisa taat. Lalu makin jauh, orang makin bidat. Terkumpul ke zaman kita. Kita yang nanggung. Maka zaman ini, yang merupakan zamannya baginda Nabi Muhammad SAW, menghancurkan semua yang bidat-bidat. Kembalikan kepada rel yang benar. Disebutlah beliau sang penggenap. Dalam bahasa Arab, namanya Khataman Nabiyyin. Artinya Nabi yang menutup alias menggenapkan. Khataman Nabiyyin artinya Nabi sang penggenap. Penggenapan dilakukan oleh Al-Quran. Jadi kalau ingin, Masya Allah, kalau ingin berbagi, ayo. Kepada Emazi Nidrun, jangan menuduh begitu. Kamu bilang enak ya berbagi suami, kurang ajar Anda. Anda menghina orang-orang dalam Bible yang semua nabi-nabi yang mulia dalam Bible itu berpoligami. Kurang ajar kamu. Tidak baik begitu. Saya kalau orang nggak memuliakan Bible-nya sendiri, saya marah. Walaupun kita beda agama, jangan Anda merendahkan Bible Anda sendiri. Nabi-nabi yang ada dalam Bible. Sampai ribuan istrinya. Anda ini. Nabi Muhammad istrinya 9. Coba Presiden Soekarno dulu istrinya berapa? Bukan Nabi itu. Abad 20 itu. Lebih dari 9 istrinya. Sembarangan kamu ngomong. Hati-hati kalau bicara poligami. Lanjut. Ilmu cetek itu, ilmu cetek. Oke, boleh kami tanggapi, Bunda? Oh silakan Pak Oke. Manda, silakan. Jadi, Maaf begini saya ya. tadi agak
agak ya, menegur oke. teman kita di bawah karena Oke. dia seperti merendahkan nabi-nabi yang ada di dalam Bible kita, ya kan? Ini kan semua ini kan Oke. buku kita semua. Cuman yang Ya, mana betul, mau betul. yang kita Jadi ikuti kita untuk boleh hidup diskusi kita yang kan baik-baik pilihan. ya. Ya, Iya, kita silakan diskusi Pak Manda, baik. silakan. Oke. Silakan. Jadi tentang bernyanyi ya, bermazmur itu memang dianjurkan ya dalam Alkitab. Itu Mazmur 125 ya, Ibu Darni, bernyanyilah baginya. Itu bermazmurlah. Bermazmur itu dianjurkan untuk apa? Untuk umat Kristen, karena bernyanyi bermazmur itu adalah bagian penyembahan kepada Tuhan. Ya. Kemudian tadi kan Bunda mengatakan it's finished. Ya. It's finished ya. Yesus pernah mengatakan it's finished. Finish apa? Yang telah dia lakukan di kayu salib. Tetapi bukan cuma sampai di situ. Yesus itu tidak terikat ruang dan waktu. Makanya kan pada akhir zamannya akan datang Yesus bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim. Is finish itu sebelum saat disalib, Makanya Pak. benar. Sebelum saat disalib, Pak. Makanya dia kan akan datang kembali. Untuk apa? Pertama, membangkitkan orang-orang dulu, ya, orang-orang mati. Ya, ada dua kemungkinan, yang menerima hukuman, ada yang menerima hukuman, yaitu ada juga yang menerima apa? Upah hidup yang kekal. Jadi itu yang dilakukan oleh Yesus, dan ya, berbicara menghakimi, Yesus akan menghakimi. Ya, jadi bukan Nabi A, Nabi B, Nabi C yang akan menghakimi, tetapi Yesus yang akan menghakimi. Makanya kan Yesus tidak terikat ruang dan waktu. Dia yang dari awal sudah ada, dia juga yang akan mengakhiri dunia ini. Ya, nggak bisa gitu Pak, karena di dia Ibrani, mengawali dan juga dia akan mengakhiri. Kenapa Ibrani? Kenapa? iya di Ibrani dikatakan di situ Yesus duduk selama-lamanya di samping kanan Bapa, jadi nggak bisa turun lagi kalau udah selama-lamanya. Ya? Karena aku dan Bapa adalah satu. Makanya Bapa tidak Tadi akan kan sudah menghakimi. saya sampaikan bahwasanya Yesus itu dengan hidupnya sendiri, Bapa juga dengan hidupnya sendiri. Bapa Karena Yesus tidak lahir menghakimi, dari daging tetapi manusia, dia maka sudah itu serahkan dikatakan kepada nggak apa? bisa berkenan kepada Yesus. Bapa. Ya. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Penghakiman itu dia sudah berikan kepada Yesus, bukan kepada Nabi A, B, C, D. Tadi dijelaskan, hakim yang paling adil itu Allah. Gak Ya, mungkin Yesus siapa menjadi Allah? Allah. Siapa Tunjukkan Allah? kepada Yesus saya. itu Nah, adalah ini, Allah. biar ku terapi Al-Hadid kepadamu. ayat 3. Tunjukkan kepada saya, di mana dikatakan bahwa Yesus itu Allah. Tunjukkan kepada saya. Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, dialah yang akhir, itu siapa? Wahyu pasal 22. Hei, Melkisedek, dia sudah ada sebelum Melkisedek tak berbapa, tak beribu. Dengarkan saya, biar ku terapi kepalamu. Melkisedek tak berbapa, tak beribu. Dia tak berawal dan tak berakhir. Dia raja segala raja. Apakah Melkisedek akan datang menghakimi? Apakah Melkisedek akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman? Apakah Melkisedek Yesus akan memberikan upah membangkitkan yang orang jabatan? mati. Elia bahkan membangkitkan orang mati. Ada 3 orang yang membangkitkan orang mati. Oke. Itu yang sudah terjadi. Itu yang sudah terjadi. Oke. Yang Putri mau bicara, gini lah Pak Manda. Pak Manda kan silahkan menyampaikan apapun sepanjang ada dalilnya. Saya menunjukkan sebegini rupa bukti-bukti tentang narasi saya tidak mengada-ada. Adapun saya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu sang the savior, the true savior. Memang istilah dalam bahasa yang dipakai sekarang, savior itu bukan bahasa Yunani. Sevi artinya aman, terlindung karena dapat syafaah. Dan sevi ini dan banyak bahasa Arab diambil tatkala Paus memerintahkan jajarannya go to the east, pergilah ke timur, pergi ke istana-istana orang muslim, untuk pergi ke istana-istana imperium muslim. Zaman dulu orang Kristen tidak dikatakan hebat, tidak dikatakan kaya, tidak dikatakan pintar kalau belum pulang dari istana Kesultanan Muslim. Dari sana dapat oleh-oleh. Apa? Kata-kata dalam bahasa Arab. Sugar, sukar, kata, cut, button, kancing baju. Artinya kancing itu dari bahasa Arab. Butun itu kancing berbentuk bulat, pusar manusia.
Akhirnya dipakai untuk bulat-bulat kancing baju, button. Dan yang lainnya. Jadi Pamanda, apa yang saya sampaikan, mau Pamanda bilang seperti apa, selagi Pamanda dalam kekristenan, Pamanda tidak mempunyai hak bicara tentang Yesus. Yesus tidak pernah menyinggung sedikit pun tentang kekristenan. Nggak pernah sedikit pun tentang gereja. Silakan datang ke gereja, but you are not a part of Jesus Christ. Karena Christ mean nabi, utusan. Selagi orang mengatakan Yesus lebih daripada nabi, Andalah anti-nabi, anti-Christ, anti-Kristus. This is very clear. Itu pilihan. Kalau Pamanda mau memilih, silakan. Tapi saya bisa memastikan insya Allah, berdasarkan ketentuan yang ada, Anda nggak akan pernah dilihat, dipandang oleh baginda yang mulia Yesus Kristus. Karena Anda menginginkan beliau melebihi dari kadarnya. Padahal Yohanes ini bukan buat Yesus. Buat dewa. Dan Yesus, maaf, Yesus bukan dewa. Jangan merendahkan yang mulia baginda Yesus. No way. Oke, Bunda, tidak ada satu dalil dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu adalah savior. Nggak ada itu. Ya, gini ya, nggak ada. Kelas Ya, dengan Bunda. ya, bahkan di dalam Quran surah 46 ayat 9, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Ini Muhammad ini, Bunda. Ya, Paman. Quran surah Bunda, 46 biar ayat saya 9. menghadap dia. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan Kalau terhadapmu. Esra Soro Dan naik, di saya dalam izinkan Bunda Al-Quran, berbicara. bentar, di dalam Al-Quran tidak ada dalil. Oke, kalau Esra Soro naik, saya izinkan Bunda Saya berbicara akan dengan mualaf Anda. kalau ada. Kalau Oke, ada karena Anda tidak kalau ada dalil dalam dengan Al-Quran, Bunda. Muhammad adalah Saya savior dalam Al-Quran, Anda. saya mualaf. Oke. Pengikut jalan. Kalau Dengarkan kamu dulu, mau saya. diskusi apple to apple, kalau mau Yesus itu Oke. kamu anggap sebagai Tuhan, kita jangan lari ke Nabi Muhammad, Kenapa lari ke Bunda Allah bilang Subhanahu wa Taala. savior dalam Muhammad? Oke, Tidak ada asal- dalil dalam Al-Quran. Saya akan membuktikan berdasarkan Bible. Dan Ya. jangan juga kita membuat Sebentar, saya akan menarasikan sesuatu berdasarkan Bible. Ya, Yesus sebagai utusan. Saya akan bacakan data. Tapi Pertama, di dalam Yesus Alkitab berdoa. juga Yesus Matius itu adalah pasal- yang awal dan akhir. Siapa Ya. yang Matius pasal 26 ayat 39. Di Di situ bawa kita wahyu, nanti saya bukakan wahyunya. Beliau bukan yang dimaksud Alfa Omega. Saya tidak buka ada satu dalil dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu dengarkan savior. dulu, Ya, host. jadi catat itu. Oke. Jadi catat. Para moderator, tolong Anda pakai Bible Indonesia. Anda pakai Bible Indonesia, saya pakai Bible ratusan Anda tahun. tolong Saya tunjukkan nanti. Tunjukkan Oke. dalil bahwa Muhammad itu Dengarkan dulu. adalah savior dalam Dengarkan Al-Quran ya. dulu. Oke. Dengarkan Para dulu. moderator, selama saya ngomong, tolong dimute-kan. Ya, tolong dimute-kan dulu. Ada beberapa ayat dalam Bible saya tunjukkan. Pertama, Matius pasal 26 ayat 39. Yesus berdoa. Kalau Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhannya. Di sini mengharapkan sesuatu karena komunikasi doa, Yesus mengharapkan sesuatu kepada Bapaknya. Yang kedua, Yohanes 17 ayat 3. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya dan Yesus yang engkau utus. Di sini Yesus disebutkan utusan. Kalau Yesus disebut utusan berarti yang mengutus lebih mulia. Oke, yang ketiga, Matius 16 ayat 15 dan 17. Ada dialog antara Yesus dan Petrus, menurut engkau siapakah aku ini? Lalu kata Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias yang artinya diurapi. Sebentar, saya mau tunjukkan. Izin, saya mau buka kamera dulu ya. Mau buka kamera dulu. Oke. Wah, tertutup ini. Oke, lanjut saja. Oke. Nah, di sini Yesus disebutkan Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Kalau yang diurapi berarti diberikan otoritas dari Allah, ya. Seperti raja-raja dahulu kala ketika dia diurapi, roh Tuhan menyertai dia. Demikian juga Yesus pada kitab Ibrani. Allah lah yang mengurapi Yesus. Nah, selanjutnya yang
4 Yohanes 13 ayat 13 ya, di sana diungkapkan ya dalam bahasa Yunani didaskalos kai kurios, artinya dia adalah guru dan tuan ya. Kalau berbicara tuan berarti majikan, diberikan otoritas, bukan Tuhan, karena Tuhan berasal dari bahasa Sanskerta artinya sesembahan, salah satu pimpinan dewa, jadi tidak cocok disematkan kepada Yesus karena kata kurios artinya tuan. Yang kelima, Matius pasal 23 ayat 9. Jangan kamu menyebutkan sebarang bapa di bumi ini karena hanya satu Bapa di sorga. Di sini mengingatkan kepada pendeta bahwa Yesus sendiri melarang dirinya disebut Bapa, melarang dirinya disebut Allah, melarang dirinya disebut Tuhan karena Bapa atau Tuhan atau Allah hanya satu di sorga. Yang ke-6, Matius pasal 21 ayat 9. Hosana bagi anak Daud. Anak Daud adalah julukan Yesus. Kata Hosana adalah keselamatan atau juru selamat. Keselamatan bagi atau untuk Yesus. Jadi di sini Yesus sementara didoakan oleh orang banyak. Ya, yang ketujuh Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Kalau dipenuhi oleh Roh Kudus berarti dia bukan Tuhan, ya. Namun dia hanya menyampaikan misi dan kehendak Allah dia sampaikan. Oke. Lalu yang ke-8, yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 28. Di sana diungkapkan bahwa Yesus diberikan otoritas dan Yesus tunduk kepada Bapa atau Allah. Dalam kalimat terakhir disebutkan supaya Allah menjadi semua dalam